Salam semuanya, selamat pagi dan selamat menyambut berkat Tuhan hari ini. Sebelum segala pekerjaan kita lakukan, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yaitu ayat harian pada hari ini, Kamis tanggal 1 Mei 2025, yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian isinya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sudahkah Anda berdoa pada pagi hari ini? Sudahkah Anda berbincang dengan Tuhan pada pagi hari ini? Tentang apakah yang Anda bincangkan? Tentang kebutuhan kita, kebutuhan diri sendiri, itu sudah pasti. Menjadi pertanyaan adalah, apakah ada tentang kebutuhan orang lain kita gumulkan dalam doa kita atau dalam perbincangan kita dengan Tuhan? Saudaraku, kalau kita mau membaca mulai dari ayat 1, kita bisa tahu bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi sesama harus berdoa syafaat, harus membawa dalam doa diri kita dan juga orang lain, supaya bersama-sama memperoleh keselamatan dari Tuhan. Manusia hanya dapat memahami Allah dengan kerangka berpikir yang terbatas. Allah lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Manusia terbatas, tetapi Allah tidak. Kuasanya, kasihnya, rencananya tidak dapat kita selami. Semua tentang Allah hanya dapat kita pahami lewat firman-Nya dan juga lewat diri Yesus Kristus yang sudah memberi keselamatan untuk semuanya, dan memang Dia menginginkan supaya semuanya kita selamat. Paulus menasihatkan agar jemaat dan juga Timotius menaikkan doa syafaat untuk mendoakan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain, untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar, untuk pemimpin-pemimpin kita. Itulah sikap iman yang baik yang berkenan bagi Tuhan, yaitu rela berdoa untuk semua orang, bukan hanya mendoakan orang-orang baik saja, bukan hanya mendoakan raja atau pemimpin yang berkenan di hati kita saja, tetapi sikap iman yang diinginkan oleh Allah adalah mendoakan orang-orang jahat, mendoakan mereka yang tidak berkenan di hati kita sekalipun, sebab semua adalah sasaran dari keselamatan yang dari Allah. Keselamatan itu sifatnya universal, menjangkau seluruh bangsa, seluruh bahasa, seluruh wilayah dan status sosial, dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi tentang sifat Allah yang mengasihi dan yang mencintai lewat tingkah laku yang baik dan kesediaan kita berdoa untuk kebaikan orang lain. Kita mungkin sering kecewa, merasa tidak setuju dengan kinerja atau cara pemimpin yang memimpin kita. Kita mungkin memiliki gagasan-gagasan yang lebih baik untuk mereka lakukan dalam pelayanan publik. Nah, ketimbang kita menggerutu, daripada kita bersungut-sungut, ketimbang kita memikirkan cara mengkritik dengan tujuan supaya kita memperoleh hidup yang tenang, sudah lebih baik kita berdoa buat mereka. Kita berdoa buat mereka bukan karena kita kompromi dengan hal-hal yang tidak baik dan yang tidak benar yang mereka lakukan, bukan juga karena pasrah dengan keadaan
atau merasa tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kita berdoa karena kita percaya akan kuasa doa yang dapat mengubah dunia. Kita berdoa karena kita percaya bahwa Allah terus bekerja. Kita berdoa karena Allah dimuliakan dalam doa-doa kita. Bukankah Allah memiliki kuasa yang tak terbatas? Maka berdoalah agar kuasa Allah yang tak terbatas itu terjadi, tetapi tidak seperti keinginan hati kita. Dalam berdoa, kita menempatkan keinginan, perasaan, dan idealisme kita dalam iman percaya kita kepada kuasa Kristus. Kita berdoa agar kehendak Allah terjadi. Kita berdoa agar kita, semua orang, dan juga pemerintah memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah dan melakukan kebenaran itu, dan semua orang mengalami hidup yang damai sejahtera. Mari berdoa agar tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah dialami oleh semua orang. Bersafaatlah bagi dunia agar kuasa dan keadilan Allah dinyatakan. Doakanlah pemerintah agar memiliki hati yang bijaksana untuk memimpin dalam masyarakat. Doa, permohonan, dan ucapan syukur yang dinaikkan dengan iman, dinaikkan dengan ketekunan dan harapan tidaklah sia-sia. Sebab doa adalah seperti air dalam kegersangan. Doa adalah nafas iman, nafas kehidupan orang beriman. Tetapi kita tidak hanya berdoa, melainkan kita harus hidup di dalam doa kita setiap hari. Hidup yang berkenan bagi Allah, agar semua orang yang kita doakan, diri kita, keluarga kita, sahabat kita, pemimpin kita, dapat memperoleh anugerah dari Allah. Hidup kita bukanlah hasil dari doa-doa kita saja, melainkan juga jawaban dari doa orang-orang yang mendoakan kita. Maka layaklah kita juga harus berdoa bagi mereka, agar hidup mereka penuh dengan anugerah dari Allah. Mari kita bersama-sama saling mendoakan, sebab saling mendoakan selain dari perwujudan iman, itu juga perwujudan dari kerendahan hati dan kebersihan hati. Amin.